ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fiddin azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin wal hadirat, para pendengar dan pemirsa radio online Pak Lobo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya dari Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah, dan kitab ini kemudian ditakhrij hadits-haditsnya oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab tentang ma'unatul rajul akhahu, pertolongan seseorang kepada saudaranya. Di hadits yang ke-220, yang mana di hadits ini datang dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau haditsnya marfu, ketika beliau ditanya tentang amalan yang paling terbaik. Iya, yaitu beliau sebutkan imanu billah wa jihadun fi sabilih. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan hubungan antara keimanan kepada Allah dengan akhlak dan adab. Bahwasanya iman kepada Allah adalah salah satu di antara adab dan akhlak seorang hamba kepada penciptanya. Sebab adab dan akhlak itu dari sisi kepada siapa kita beradab dan berakhlak. Ada akhlak kepada pencipta, ada akhlak kepada manusia secara umum, ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada adab akhlak kepada kaum muslimin. Adab dan akhlak kepada kaum muslimin itu masih terbagi lagi. Ada yang adab dan akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita, lebih muda, ada yang ada hubungan keluarga, dan yang bukan. Nah, adapun iman kepada Allah, adab dan akhlak kepada pencipta kita yang telah menciptakan, menghidupkan dan mematikan dan memberikan rezeki kepada kita, kita hendaknya beradab dan berakhlak. Nah, beriman kepadanya. Kemudian jihad fi sabilih, berjihad di jalan Allah. Ini juga tetap masih ada kaitannya dengan adab dan akhlak. Berbicara tentang jihad, ya, tentunya ini adab dan akhlak kepada agama Allah. Agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang ditegaskan dalam Al-Quran, diterima di sisi Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tidak diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat, dia akan digolongkan bersama dengan manusia yang mendapatkan kerugian. Dan manusia mendapat kerugian di akhirat, tempatnya di neraka. Adab dan akhlak kepada agama Allah, ya, Anda harus membela agama Allah. Ya, Anda harus muliakan dan agungkan agama Allah. Sebagai konsekuensi bahwasanya keyakinan kita Islam satu-satunya agama yang hak. Itu maksud dan tujuan tegakkan jihad. Nah, dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya pembagian jihad. Ada berapa pembagian jihad? Supaya kita enggak salah paham bahwa jihad itu yang bagaimana? Jangan sampai selama ini jahat kita anggap jihad. Ya, ada berapa bagian jihad? Hah? Ada berapa? Ada 4. Apa-apa itu?
Jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan syaitan, jihadus syayatin. Kemudian jihad melawan kuffar wal munafikin, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Kemudian yang keempat, jihad arbabuz zulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan, menghadapi orang yang zalim, ahlul bid'ah dan pelaku kemungkaran. Dan yang lalu juga sudah kita sebutkan tingkatan dari jihadun nafs. Berapa tingkatan? 4. Ya, yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu dengan belajar ilmu syar'i. Ya, Anda tidak bisa mengontrol hawa nafsu tanpa Anda punya ilmu. Ya, hawa nafsu bukan untuk dimatikan, tapi untuk dikontrol, dikendalikan, disesuaikan dengan maksud dan tujuan ia diciptakan. Nah, dan itu butuh ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua, setelah berilmu, ada kewajiban berjihad mengamalkan ilmu yang Anda ketahui. Semakin banyak ilmu yang Anda ketahui, semakin besar di pundak Anda tanggung jawab untuk mengamalkannya. Sebab ilmu bukan hanya untuk diketahui, difahami, dikoleksi, dan dibangga-banggakan, tetapi untuk diamalkan. Itulah maksud dan tujuan kita belajar. Kemudian yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Ilmu yang sudah kita ketahui, kita sudah fahami, kita sudah amalkan, sebarkan. Amal dan sampaikan. Nah, yang keempat, bersabar. Bersabar ketika belajar, bersabar ketika beramal, bersabar ketika menyebarkan ilmu. Itu semuanya butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar, dia akan futur di tengah jalan. Makanya orang yang tidak bersabar, dulunya penuntut ilmu, sekarang mantan penuntut ilmu. Orang yang tidak bersabar, dulunya orang yang paling semangat mengamalkan Islam, sekarang mantan. Nah, dia tidak tahu lagi apa itu ajaran Islam. Nah, dan orang yang dulu tidak bersabar dalam menyebarkan ilmu, ingin langsung dapat hasilnya, dia jadi mantan dai. Nah, kenapa? Orang-orang yang terlalu semangat ingin lihat langsung hasil. Padahal hasil itu adalah wewenangnya Allah. Kita hanya disuruh diperintah untuk menyebarkan, menyampaikan. Adapun masalah hati manusia, condong kepada kebenaran, itu urusan Allah. Urusan kita adalah memberikan penyampaian, mengingatkan dan seterusnya. Semuanya butuh kesabaran. Sudah juga kita jelaskan, kesabaran itu pada tiga perkara. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi semua takdir Allah. Baik itu musibah, bencana, baik yang menimpa diri, harta, keluarga. Sabar menghadapi takdir Allah yang kita anggap buruk dalam pandangan manusia. Dari sisi Allah yang mentakdirkan tidak ada yang buruk. Semuanya ada hikmah di balik itu. Nah, ini jihadun nafs. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad jihad melawan jihad melawan syaitan. Nah, sebelum berjihad melawan syaitan, Anda mesti tahu senjata syaitan itu apa. Nah, dan sebelumnya juga mesti Anda tahu, mungkin ada yang selama ini sudah merasa KO dengan syaitan. Kenapa? Syaitan itu musuh. Berapa kali tegaskan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu bagi kalian, kata Allah, musuh. Jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Jangan jadikan jadi teladan, jadi panutan. Nah, apakah ada yang jadikan syaitan sebagai teladan panutan? Ada. Nah, apa contohnya? Lihat perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal fahsya. Syaitan itu
Kebiasaannya apa? Menyebarkan kekejian. Syaitan itu kebiasaannya apa? Menjadi penyebab terjadinya permusuhan di antara manusia. Nah, kalau ada manusia seperti itu, dia sama saja mencontoh syaitan. Nah, sombong. Itu juga warisan syaitan yang banyak diwarisi oleh manusia. Iya. Ingat, kita punya bapak moyang Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Iya. Kenapa sampai belum dikeluarkan dari surga? Melakukan satu kesalahan. Nah, dan kenapa syaitan bisa dikeluarkan dari surga? Kan hanya satu, sombong. Satu je penyebabnya, sombong. Iya. Nah, apa itu kesombongan? Sombongan itu ada dua, kata Nabi. Yaitu batalan haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Ada orang yang tidak mau terima kebenaran. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dia tolak kebenaran. Sombong itu. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Syaitan itu yang dia lakukan. Apa kata syaitan yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Iya, ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa katanya? Iya, ana khairu minhu, saya lebih baik dari si Adam. Iya, saya the best dari Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api. Dia cuma dari tanah. Nah, dia cuma dari tanah. Api lebih bagus. Menurut pandangan syaitan. Itu kesombongan. Itu yang menyebabkan dia keluar dari syurga. Nah, iya. Sudah dikeluar dari syurga, iya, masih berdoa kepada Allah. Fabima aghwaytani ila aku. Iya. Ya Allah, karena saya sudah divonis keluar dari surga, iya, tolong saya dipending. Jangan dulu masukkan ke neraka. Iya. Apakah doa syaitan dikabulkan? Qala innaka minal munzalin. Iya, dipending. Allah berikan penundaan. Syaitan saja berdoa Allah kabulkan. Apalagi antum? Syaitan saja berdoa, minta. Dia sudah divonis keluar dari surga, sudah pasti masuk neraka. Minta lagi. Iya, supaya ditunda waktunya sampai hari kiamat. Allah sebutkan, fa innaka minal munzalin. Iya, kamu diberikan waktu. Bayangkan. Makanya kalau ada yang selama ini malas-malas berdoa, alasannya apa? Belum dikabulkan. Masya Allah, syaitan saja dikabulkan. Masa ente tidak? Iya. Kenapa doanya belum dikabulkan? Mungkin syarat doa antum tidak penuhi. Mungkin penghalang doa antum lakukan. Dan mungkin antum sudah diberikan yang terbaik daripada apa yang antum minta. Tapi antum tidak sadari. Makanya husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara kalangan manusia yang menjadikan syaitan sebagai teladan, kebiasaan syaitan menjadikan kebiasaan juga. Apa itu? Yang kadang diremehkan dan dianggap sepele. Apa itu? Makan minum dengan tangan kiri. Nabi larang tegas itu. La ta'kulu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri. Wala tashrabu biha. Jangan kau minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Larangannya tegas. Dan itu hukumnya haram. Sebab tidak ada dalil yang memalingkan dari makna pengharaman. Ya. Nah, Nabi saja ketika melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, padahal tangan kanannya mampu untuk minum, ditegur dengan keras. Dia bilang, saya tidak biasa dan segala macam. Malas sekali Nabi. Itu bukan dosa sepele itu. Ya. Cuman karena kita tidak faham dengan ajaran agama Islam, terbiasa dengan ajaran selain dari agama Islam, kita nggak biasa. Maka tidak layak ya seorang yang belajar, apalagi penuntut ilmu, apalagi ustaz. Ya. Nah, karena itu ustaz makan minum dengan tangan kiri. Sangat-sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Iya. Masa syaitan menjadikan teladan? Iya. Nabi perintahkan apa? Kul biyaminik. Anak kecil saja, anak tirinya Nabi,
Ya. Nabi katakan kepadanya apa? Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca tasmiyah kalau kamu makan. Makan dengan tangan kanan. Makan yang ada di dekatmu. Nabi ajarkan kepada anak kecil itu. Nah, menunjukkan semakin kuat penghalamannya, makan minum dengan tangan kiri. Nah, itu hanya untuk makan dan minum ya. Bagaimana dengan menulis? Silahkan aja. Itu menulis makan kan? Nah, bukan itu? Itu dia. Nah, bagaimana dengan orang yang kidal? Apa itu kidal? Kiri dan lekang. Biasakan dengan tangan kanan, latihan. Latihan, bisa itu insya Allah. Kalau hatinya tuh jujur, mau berubah, bisa. Ya, hanya jadi masalah yang bisa dimakan tangan kanan. Masya Allah. Maka kita ingatkan kepada saudara kita. Kalau memang kita jujur mau melawan syaitan, hentikan dulu kebiasaan syaitan pada diri Anda. Ya, termasuk di antara kebiasaan syaitan, itu syaitan kalau mendengarkan azan, lari dia, tidak mau. Ya, sampai Nabi bilang, lari terkencing-kencing, terkentut-kentut. Ya, begitu selesai azan, datang lagi. Nagoda lagi orang yang sedang sholat di masjid. Ya, nak kasih ingat lagi, utangmu apamu. Ya, akhirnya tidak khusyuk sholat sunatnya. Ya, begitu qomat, lari lagi terkentut-kentut. Iya, nah, selesai itu datang lagi. Iya, nagoda yang ada di saf, yang tidak rapat safnya. Ya, yang malu-malu kasih sentuh kakinya dengan kakinya saudaranya. Tidak tahu apakah kakinya lebih mulia atau lebih rendah. Sampai tidak mau menyentuhkan kakinya. Ya, tidak mau merapatkan. Nah, tapi jangan juga terlalu rapat sampai orang sakit. Ya, nah, yang penting bersentuhan. Digoda lagi di situ. Ya, nah, apa maksudnya jemaah sekalian? Syaitan tidak mau menghadiri panggilan azan. Tidak mau dengarkan. Jangankan menghadiri panggilan azan. Dengan azan tidak mau. Apakah ada manusia seperti itu? Banyak. Ya, makanya seandainya tidak mengikuti syaitan, penuh itu masjid. Iya tuh. Nah, tapi karena mengikuti syaitan, syaitan lari kalau ada azan, dia juga ikut lari. Ada tidak seperti itu? Ya banyak. Syaitan lari kalau ada azan, dia juga ikut-ikutan lari. Tidak mau dengar. Nah, maka itu dulu dikasih singkirkan dari kita. Kebiasaan syaitan dari dalam diri kita. Bagaimana mau jihad melawan syaitan? Ya, syaitannya mungkin ketawa-ketawa aja. Masa sesama teman saling bagus ikut? Ya, nah, kau bilang syaitan musuh. Nah, kebiasaannya syaitan kau pakai. Ya, makan tidak baca bismillah apa segala. Ini bal kebiasaan sehari-hari. Ya, balik kebiasaan sehari-hari. Iya. Nah, bahkan ada orang yang sebenarnya suka dikencingi sama syaitan. Iya, nah suka sekali dikencingi sama syaitan, tapi dia santai sekali. Iya. Paham maksudnya? Iya, orang yang ketiduran. Iya, tidak sholat subuh. Nah, itu dikencingi sama syaitan. Nah, kan satu kali. Tidak apa-apa kalau satu kali, tidak sengaja. Tapi kalau satu kalinya kali 30 kali dalam satu bulan. Nah, suka dikencingi sama syaitan. Nabi bilang barangkali tidak. Nabi bilang, enak kayaknya dikencingi sama syaitan. Balik itu mau jihad melawan syaitan. Jihad apa? Ya. Nah, jihad melawan syaitan, iya. Syaitan itu memerangi manusia untuk merusak agama dan merusak agama dan ibadah mereka. Bagaimana caranya? Dengan dua senjata, yaitu syubhat dan syahwat. Itu senjatanya syaitan. Kenali senjata musuh, Anda bisa siapkan, prepare bagaimana melawannya. Ya, pertama dengan apa? Dengan syubhat. Nah, apa itu syubhat? Keraguan, kerancuan. Nah, saya kasih contoh sederhana supaya antum paham. Sudah tahu 1 tambah 1 berapa? Sudah tahu berapa? Berapa 1 tambah 1? 2. Tiba-tiba ada syubhat. Bisa itu 3. Bisa 4. Betul kok. Nah, kenapa syubhat?
Bayangkan. Padahal dia guru matematika. Bisanya dibilang-bilangi. Nah, sama juga dengan antum. Sudah paham. Rukun Islam 5. Bisa itu 4. Masa? Kena syubhat. Kan begitu. Itu syubhat. Ya. Kerancuan. Sudah tahu. Ini sudah benar. Ya. Sejak zaman Allah sampai zaman now benar. Tiba-tiba datang ada syubhat. Masa? Begitukah? Sudah. Contoh syubhat yang paling kacau sekarang ini kalau saya nonton di YouTube. Iya. Tidak selamanya Islam itu benar. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Ya, kalau pemahamannya seperti itu pemahaman S1. Ya, pemahaman S1. Iya. Kalau pemahaman S3, toh yang penting kau ajarkan keselamatan. Islam kan keselamatan. Iya, selamat maka itu. Masya Allah. Ya. Nah, ini semakin pintar kalau seperti itu. Semakin pintar tolona. Ya. Nah, kenapa? Seandainya itu benar, Nabi akan deal dengan kaum musyrikin. Deal dengan kaum musyrikin. Sudah dapat tawaran dari kaum musyrikin. Ya, halimmu ya Muhammad, na'budu ilahaka sanatan wahidan. Iya, diajak Nabi, dibikin perjanjian. Ayo, oke Pak Muhammad, daripada kita ribut terus, ya, dengan kaum musyrikin, kami nanti sembah Tuhanmu setahun. Iya, tahun berikutnya kau sembah Tuhanku. Iya, terus Nabi terima itu? Nabi tidak terima. Allah turunkan Qul ya ayyuhal kafirun, lengkap satu surah untuk memberitahukan Islam tidak bisa sama dengan selain Islam. Ya, tidak bisa. Nah, tiba-tiba ada syubhat. Kita sudah tahu Islam agama yang benar. Betul gak? Betul itu gak? Ada yang sudah kena syubhat. Ini syaitan. Iya. Nah, contoh syubhat yang dibisikkan kepada manusia yang suka makalah lain dalam beragama, ya, yang suka tingkatannya makalah lain, ya. Nah, ndak mau cuma syariat saja. Mau tompi sing ada jalan tarikatnya. Mau tompi sampai di kan tidak cukup kalau syariat. Harus sampai tarekat, kemudian dapat hakikat, baru sampai ke makrifat. Ya, tunggu Mi. Ya. Betul ini. Saya serius. Nah, di dalam hadis yang dikeluarkan ya, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza." Datang syaitan itu kepada salah satu kalian. Siapa yang ciptakan ini dan itu? Iya. Ya, kita seorang muslim jawab apa? Iya, khalaqahullah, ciptakan oleh Allah. Iya. Terus demikian sampai kepada tiba pertanyaan pamungkas. Hatta yaqulalah man khalaqa rabbuk? Siapa yang menciptakan Tuhanmu balik? Kan semuanya pasti ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kata Nabi, fa idza balagha dzalik falyasta'iz billahi. Ya, wal yantahi. Kalau sampai di tingkatan itu, dia harus berhenti. Jangan kau coba-coba lanjut. Ya. Kenapa? Mana rasok itu? Pasti nak bisikkan syubhat ke dalam pikiranmu itu syaitan. Nah, persis seperti syubhatnya Al-Hallaj, tokoh sufi yang mengaku menyatu dengan Tuhan. Ya, ma'rifat. Ya, ma'rifat. Sudah menyatu dengan Allah. Tidak sholat, tidak apa. Sampai ditanya, kamu siapa? Wah, ana la adri. Hal ana au Rabbi. Wah, hendak ku tahu ini siapa saya ini. Saya kata Tuhan. Pusing dia, saking gilanya itu. Tidak bisa membedakan dirinya dengan Tuhan. Ya, kenapa sudah menyatu Iya, itu kalau orang sudah makrifat. Kalau sudah makrifat tidak sholat mako.
Ya, makanya ada orang yang jalan-jalan, kenapa? Saya sedang sholat ini. Ma'rifat. Pahami ma'rifat dia. Nah, ya, kalau dikatakan sholat itu rukun, syaratnya sekian, rukunnya sekian, sunatnya sekian, itu syariat. Belum sampai kau tarik kak masih. Ya. Nah, kalau kamu sujud, kenapa mesti begini? Itu hakikat mau. Ya. Kalau sampai situ, paham? Tapi saya tidak mengajarkan itu untuk apa? Ya. Nah, cukup antum tahu saja ketika antum dikasih syubhat. Dikasih itu syubhat. Ya. Kamu baru syariat 5 waktu. Iya. Kalau yang sudah hakikat makrifat, enggak ada 5 waktu. Ya. Jalan-jalan saja sholat mi. Jalan-jalan. Bahkan main bola itu sholat mi. Kalau hakikat dengan makrifat. Ya. Nah, sekedar antum tambah pencerahan saja. Kalau antum menegur orang, sholat, sudah waktu azan. Ini saya sedang sholat ini. Bisa sudah tebak tingkatan apa dia? Nah, tingkatan apa dia? Maka sebelum sampai tingkatan itu berhenti kok. Ya. Nah, makanan lain kok itu? Iya. Nah. Masya Allah, jangan coba-coba. Di situ masuknya syaitan itu. Syubhat, kerancuan, dibikin rancu. Kita sudah tahu ini benar. Ini adalah al-haq. Ada lagi kerancuan. Iya. Betul muaga itu. Iya. Itu senjatanya syaitan. Dan senjata yang kedua, syahwat. Tahu syahwat? Mungkin yang antum tahu lemah syahwat. Nah, taulah syahwat. Ini senjata syaitan. Kenapa? Sebab syaitan itu dia ini kalau mengandalkan kemampuannya tidak bisa. Ya. Nah, syaitan kalau cuma mengandalkan kemampuan kesyaitanannya, masih banyak orang bisa melawan. Tapi dia manfaatkan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, yaitu apa? Wanita. Bagaimana bisa? Coba simak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam riwayat At-Tirmizi, "Innal mar'ata aw kama qalat, idza kharajat istashrafahat syaitan." Wanita ketika keluar rumah, maka dia akan dibuat cantik dan indah oleh syaitan. Oleh siapapun yang melihat dia dari kalangan yang bukan mahramnya. Dibuat cantik dan indah. Nah, makanya kadang ada istilah rumput tetangga lebih kuning. Kalau kuning itu sudah matang, sudah siap dipetik. Kalau masih hijau, belum pi. Lebih kuning daripada rumput sendiri. Kenapa? Sebab di rumahnya tidak ada rumput. Dia lihat, wah Masya Allah, cantik nian tuh. Pakai lagi dalil. Kita mengagumi makhluknya Allah. Nah, luar biasa. Nah, banyak orang terfitnah seperti itu jemaah sekalian. Sampai dia pokoknya mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Sampai tidak tidur. Sampai terfitnah betul. Begitu dia nikahi, ternyata begini jipale. Hilang itu keindahan yang dulu yang dia lihat. Kenapa? Karena memang syaitan yang kasih indah. Syaitan yang kasih indah. Makanya wahai para suami, Nabi kasih tips yang jitu. Kalau antum terpesona dengan wanita yang ada di luar sana yang bukan mahram, bukan yang halal untung, pulang ku cepat. Kenapa? Yang di rumah itu sama pisik dengan kulit itu. Tidak ada bedanya. Sama. Betul enggak? Betul. Sama-sama perempuan. Nah, tapi yang di rumah itu halal, yang itu haram. Itu untuk suami. Jangan tunda.
Kau terpesona, tetanggamu kah? Ya. Apa muka lihat, Masya Allah. Pulang aku cepat ke rumah. Kemudian, untuk para istri yang menyimak dan mendengarkan ini, kalau suamimu pulang tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, jangan kau bilang kenapa kok. Pokoknya, daripada nasang bakin tidak halal, terfitnah, belakangan kau curhat sama saya, suamiku selingkuh. Kayak banyak curhatan belakangan ini. Saya bilang, memang. Iya. Makanya kalau pulang suamimu, jangan kau tanya. Balik di pintu, kasih tanya, habis beras. Pokoknya, masa mau ke dulu sini. Biasa ini, biasa. Saya ingatkan kepada para akhwat dan ummahat di rumah. Pulang suamimu kasihan kerja. Jangan kau bebani dengan tambahan beban pikiran dulu. Habis beras, belum pergi balik listrik, apa segala macam. Sebentar, Pi. Ya, servis baik-baik dulu. Kalau sudah servis baik-baik, mengalir itu gampang. Ya. Betul, saya tidak main-main. Itu syaitan, jemaah sekalian waspada. Ya. Lalu itu yang sudah punya istri ya. Bagaimana dengan yang belum punya istri? Sabar kok. Makanya disuruh komunikah. Ya. Disuruh komunikah. Nah, itu tujuannya. Untuk aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Supaya kau bisa tundukkan pandangan dan menjaga kehormatanmu. Disuruh komunikah. Iya. Mungkin muncul lagi. Sudah menikah tapi tambah jadi-jadi. Menikah kau lagi. Itu kan halal. Dibandingkan kau pergi selingkuh. Ya. Nah, dan jangan coba-coba memuluskan, iya, apalagi jadi agennya syaitan. Apa itu? Menjadikan orang suami dan istri berpisah atau bercerai. Jangan coba-coba. Iya, itu, iya, seandainya bisa saya bahasakan, begitu ada suami dan istri cerai, syaitan berpesta bola. Meraih kemenangan yang besar. Iya. Jangan Anda jadi penyebab seperti itu. Ya, menyebabkan suami dan istri berpisah. Kenapa? Kau pergi selingkuh sama istrinya. Ya, atau kau pergi selingkuh sama, iya, atau tidak selingkuh ji. Iya, mau menikah lagi. Nak cari yang sesuai beda dengan Nabi, janda. Iya. Memang sunnah menikah janda? Tidak mesti. Iya, cari janda, tapi nak lupai, nak kasih janda istrinya. Itu jangan dibilang di kepala panasi kau menikah lagi, jangan juga langsung main sambaknya begitu saja. Think about it. No? Pikir baik-baik dulu. Ya. Termasuk pikir kemampuanmu kah masih. Ya. Nah, kemampuan finansial cukupmu kah? Ya. Dan kemampuan naikmu. Ya. Kalau selama ini saja tidak bisa kau istrimu saja selalu dia bilang, sudah nikah. Baru mau kau lagi tambah. UGD, udah apa? Nah, syubhat dan syahwat dua senjata syaitan. Kalau kita sudah mendapatkan apa senjata syaitan, ini penangkisnya. Dengan syubhat dilawan dengan ilmu. Kerancuan, hal-hal yang tidak beres, tidak jelas benar atau salah. Anda mesti punya ilmunya tentang itu. Ya. Nah, dan syahwat dilawan dengan as-sabru, dengan kesabaran. Nah, itu senjata untuk melawan syaitan. Makanya orang yang mengaku berjihad melawan syaitan, dia harus punya dua senjata itu. Dia harus punya ilmu dan dia harus punya stok kesabaran. Dan tidak ada ceritanya dia katakan, kesabaranku hampir habis. Iya, kesabaranku hampir habis. Sabar itu ada batasnya. Kasih tahu, salah. Yang ada batasnya itu kota atau desa. Bukan sabar. Sabar tidak ada batasnya. Iya. Nah, seandainya ada batasnya, maka pasti juga ada batasan pahala. Sementara Allah siapkan untuk orang bersabar, pahala tanpa batas. Tidak kenal batas. Ya. Tidak ada hitungannya. Tadi sholat berjamaah 27 derajat.
Ya, ada yang kurang, ada yang lebih daripada itu. Tergantung keikhlasan dan perjuangan kita sampai kita bisa sholat berjamaah. Baca Al-Quran, 1 huruf, 10 kebaikan. Ya. Ada semua hitungan-hitungannya. Tapi sabar, tidak ada. Kau mau pakai kalkulator apa? Rusak itu kalkulator kalau kau pakai. Ya. Tidak ada hitungannya itu sabar. Iya. Nah, dan sabar tidak bisa diketahui kecuali setelah ada cobaan. Kalau cuma sekedar begini, kalian sabar semua ya? Jelas sabar. Ya, sebentar bidadari. Ya. Ketika Anda misalnya ditimpa musibah di situ bidadari. Kalau di masjid semua seperti duduk seperti ini, sabar ngasang. Ya. Nah, sebentar ketika pulang tiba-tiba hilang motornya. Di situ bidadari. Sabar kok enggak? Ya. Nah, atau iya. Tiba saatnya menjalankan perintah Allah. Di situ lihat kesabaran. Atau di berhadapan dengan larangan Allah. Apakah saya terjang apa tidak? Di situ lihat kesabaran. Ya. Ada pun cuma duduk-duduk seperti ini, belum bisa dikatakan sabar. Ya. Ada nanti anunya. Jadi, Anda ingin berjihad melawan syaitan dengan 2. Apa itu? Dengan ilmu dan kesabaran. Nah, ketika Anda punya 2 stok ini, maka Allah menjanjikan kepada Anda sebagai seorang pemimpin di dalam agama. Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, "Waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina." Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka a'immah, para pemimpin dalam bidang agama. Kapan itu? Ketika mereka mendapatkan petunjuk dari kami, kalau mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu 2 hal. Ya. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah, "Fabis sabri wal yaqini tunalu imamatan fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan seorang itu akan meraih kepemimpinan dalam ad-din, dalam agama. Nah, maksudnya dia lebih terdepan dalam mengamalkan agama. Bukan dikatakan pemimpin A, pemimpin B. Tidak. Dari sisi pengamalan agama, dia yang dianggap dialah pemimpinnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ya. Nah. Baik. Kemudian jihad yang berikutnya, jihad melawan siapa? Orang kafir dan munafikin. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam, dalam syariat Islam, orang kafir itu terbagi menjadi 2. Yang mana itu? Kok bikin-bikin lagi? Terbagi berapa? 4. Iya. Terbagi 4 orang kafir itu. Ya. Pertama, kafir mu'ahad. Mu'ahad dari kata al-ahdu. Apa itu al-ahdu? Perjanjian. Maksudnya orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Paham maksudnya mu'ahad? Siapa-siapa itu? Misalnya negara kita Islam enggak? Ya, Islam. Perjanjian entah itu bilateral atau yang selainnya dengan negara kafir. Ya, United States misalnya atau Australia. Perjanjian dagang dan seterusnya. Ini tidak boleh Anda ganggu. Apalagi sampai dibunuh. Dia datang ke Indonesia, jangan kau ganggui. Musambaki, jangan. Ya, Nabi ngancam itu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan cium bau surga. Ya. Jangan coba-coba orang datang ke sini berdagang. Iya. Kopi langsung Kenapa? Kafir. Masya Allah. Ya. Nah, ini kafir mu'ahad. Kemudian yang kedua adalah kafir musta'man. Dari kata lamnu. Iya, keamanan. Maksudnya orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Islam. Seperti apa contohnya? Turis yang datang. Turis datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor plus visa. Visa itu apa? Izin tinggal. Dengan keluarnya visa,
Visa. Visa itu sudah menjamin keamanan dia tinggal di Indonesia selama jangka waktu yang ada dalam visanya. Anda tidak boleh ganggu. Tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh dilukai. Apalagi sampai dibunuh. Haram. Orang kafir musta'man. Yang mendapat jaminan keamanan. Ya. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di negara mereka. Paham itu yang mana? Tidak perlu jelaskan ya. Iya, itu tanggamu sana. Ya. Kafir zimmi itu. Nah, sudah 3. Yang keempat adalah kafir harbi. Ini kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Baik pikiran maupun dengan tenaga mereka. Itu yang sambaki. Jangkau yang 3 ini. Ini kafir harbi. Sekarang saya tanya. Ada kafir harbi di Indonesia? Ada kafir harbi di Indonesia? Ada yang selama ini sambaki ke siang malam? Siapa? Ada enggak? Saya tanya, ada tidak? Ya? Ada? Iya, kalau begitu atas dasar apa antum kumandangkan jihad di Indonesia? Apa dasarnya? Ya? Jihad apa? Apa? Revolusi apa? Revolusi apa mau ditegakkan kah? Hah? Revolusi apa mau ditegakkan? Saya mau menghalalkan jihad. Revolusi akhlak. Ya, yang coach suka cit-cit mesum dulu kalau mau revolusi akhlak. Yang suka menarikan diri dulu ke negaranya orang. Tanggung jawab kok kalau mau dikatakan berakhlak. Begitu dulu. Yang kau langsung ya. Nah, jadi silahkan lihat mana di antara 4 kafir ini yang layak diperangi. Yang mana yang layak diperangi? Kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Selama ini ada enggak yang memang suka mengganggu antum? Hah? Dia nangkatkan ku senjata karena kau agama Islam. Ada di Indonesia? Alhamdulillah kalau tidak ada. Maka jangan sembarangan mau jihad-jihad. Ya. Nah, kau mau jihad melawan siapa? Melawan kaum muslimin. Sejak kapan ada jihad melawan kaum muslimin? Sejak kapan? Ya, tidak ada. Ya. Nah, kemudian sebelum ke yang keempat, saya ingin ingatkan dulu ya tentang masalah jihad ini, sebab tadi jihad melawan orang kafir. Bahwasanya jihad melawan orang kafir itu adalah salah satu sarana. Salah satu sarana, bukan satu-satunya sarana. Paham? Salah satu sarana dalam menegakkan agama. Ya. Dan itu sarana yang terakhir. Paham? Ya. Jadi salah satu dan bukan satu-satunya. Ya. Dan dia terakhir ketika tidak ada jalan lain. Paham sampai di sini? Iya. Kenapa sampai demikian? Coba lihat Nabi. Nabi ketika perjuangkan agama Islam langsung main perang-perangan kah? Dengan kafir Quraisy di Makkah? Kan enggak. Ayat-ayat yang turun ketika itu bukan tentang qital, bukan tentang jihad, bukan tentang perang, tapi tentang hijrah. Nanti di Madinah turun ayat tentang jihad. Iya. Nah, kalau terpenuhi Islam, iya, maka tidak ditegakkan namanya jihad. Sudah terpenuhi. Paham maksudnya? Makanya tingkatan ketika menyampaikan agama didakwai, diajak. Setelah itu la ikraha fiddin, dalam paksaan dalam agama. Kecuali kalau dia melawan orang kaum muslimin. Baru kita melawan. Ya. Nah, paham maksudnya? Paham. Jadi itu bukan itu salah satu, bukan satu-satunya. Dan itu langkah terakhir. Artinya tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi jalan lain kecuali itu. Kalau tidak ditegakkan jihad, kita mati, agama Islam mati, tidak ada Islam.
baru. Iya, bisa dipaham? Nah, kemudian kita ringkas. Yang kedua, bahwasanya jihad terhadap orang kafir itu, kalau dia belum mendengar tentang Islam, belum tahu tentang Islam, belum pernah kenal dakwah, belum pernah disampaikan tentang Islam, maka jangan dulu. Ya, jangan dulu dikumandangkan jihad untuk dia. Nah, seharusnya dia kenapa? Seharusnya kaum muslimin memberikan dulu tahapan-tahapan, tawarkan Islam kepadanya. Ya, seperti Nabi SAW menawarkan Islam kepada pembesar Romawi. Ya. Nah, Islam Aslim taslam. Kau masuk Islam, iya, kau akan selamat. Nabi tawarkan Islam dulu. Tidak langsung diumumkan perang. Tawarkan dulu keislaman. Kalau tidak mau masuk Islam, jizyah, pajak. Sudah dia bayar pajak. Sebab dia tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, sudah dia bayar pajak. Makanya pajak itu asalnya, adalah dikeluarkan oleh non-muslim adalah seorang kafir sebagai jaminan keamanan mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Itu. Nah, di Saudi ada pajak enggak? Enggak ada pajak. Kenapa? Orang kafir enggak ada di sana. Ya. Kaum muslimin dibebani pajak, sudah zalim. Kenapa? Mereka tidak ada kewajiban zakat. Itu lebih wajib itu zakat. Tapi ya, dikena juga pajak. Semuanya ada pajak saat ini. Ya. Mungkin menikah juga ada pajaknya ya. Itu bikin lama kok kah? Ada pajaknya? Ada tidak? Tidak ada. Apa tadi kau bikin lama nu? Tadi sudah juga bayar pajak. Astagfirullah. Nah, kemudian selagi masih nampak dan terdengar di sebuah negeri, iya, ada syiar Islam, maka haram mengumandangkan jihad kepada mereka. Haram mengumandangkan jihad kepada mereka. Iya. Dahulu Rasulullah SAW biasanya sebelum melakukan penyerangan kepada sebuah wilayah, sebuah negeri, biasanya menunggu sampai waktu subuh. Menunggu sampai waktu subuh. Tujuannya apa? Kalau terdengar azan subuh dan tersebut, kuffu aidikum, tahan tangan kalian. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, kan satu di masjid azan, yang lain tidak. Itu sudah ada syiar Islam di sana. Dan itu tidak diganggu syiar Islam. Tegak azan. Atas dasar apa kau mau jihad ke sana? Oh, mungkin dibilang di sana banyak orang munafik. Nabi saja bilang kufu aidikum, tahan tangan kalian. Ya. Jangan kalau sudah terdengar azan di sana, itu syiar Islam ya. Syiar Islam yang nampak. Itu menunjukkan bahwa negeri tersebut negeri muslim. Sekarang saya tanya, di Indonesia dikumandangkan azan apa tidak? Dikumandangkan azan apa tidak? Dikumandangkan azan. Ada yang ganggu orang azan? Ada yang ganggu azan? Tidak ada. Maka negeri kita negeri muslim. Ya. Atas dasar apa orang itu mengumandangkan jihad kepada orang Indonesia? Pasang bom kiri kanan. Ya. Nah, sementara di sini tegak yang namanya syiar Islam, bukan cuman azan, salat berjamaah, puasa Ramadan, tegak semua kan? Nabi cuma kasih satu syarat, tegak satu syiar. Kalau azan sudah terdengar, kufu aidikum, tahan tangan kalian. Apalagi kalau syiar Islam ada di negeri tersebut. Ya. Makanya saya kadang heran, atas dasar apa mereka ini melakukan pasang bom kiri kanan, alasannya jihad. Jihad yang mana ini? Ya, pusing tuh nggak saya? Nah, iya. Tapi alhamdulillah ditangkap semua ya. Ya. Tapi ingat jemaah sekalian, iya, eksekutor lapangan itu belum ada apa-apanya. Ya. Yang namanya fikrah irhab, bahasa Arabnya, pemikiran terorisme itu di kepala. Ya. Kalau di zaman ada namanya sekte Khawarij Qaidiyah. Apa itu sekte Khawarij Qaidiyah?
Dia tidak pernah angkat senjata, tidak pernah pasang bom, tidak pernah mengganggu. Tapi dia yang memprovokasi lewat ceramahnya, lewat tulisannya, lewat statusnya. Dia tenang di belakang layar. Tapi dia yang membangkitkan amalah massa. Itu namanya sekte Khawarij Qaidiyah. Ya, dibandingkan sekte Khawarij yang memang langsung pelaku lapangan. Kalau mereka mati diganti. Kenapa? Pengkaderan jalan. Ya, pemikiran ilham, fikra ilhamiyah tetap dikasih jalan. Nah, kalau itu tidak diputus, tidak bisa. Karena kalau eksekutornya mati, akan ada nanti yang lain. Yang sudah dicuci, istilahnya brainwash, dicuci otaknya dengan itu. Ya. Kalau itu masih jalan, tetap akan ada yang habis. Nah, makanya kepada siapapun yang utamanya bagi pihak keamanan, ya kawan-kawan sudah bekerja sama dengan BNPT. Ya, bagaimana memberantas terorisme? Pola pikir dulu, deteksi pola pikirnya orang. Ya, tidak usah lihat penampilan bisa kita dikelabui. Ya, saya berapa kali dulu ketemu itu dengan pelaku bom Sampodo. Dia lebih nyunnah dibandingkan antum. Kalau masalah nyunnah, antum masih malu-malu di atas celananya, di atas mata kaki, dia setengah betis. Mau kau apa? Ya. Kalau penampilan mau dijadikan standar, ya, istrinya lebih tertutup. Antum masih istrinya antum mungkin pakai cadar, ya, masih malu-malu pakai cadar, pakai masker. Ya, dia tidak betul kelihatan. Ya, kalau penampilan mau jadikan standar, bukan penampilan, itu casing. Maaf, casing. Yang ada itu isi kepalanya. Diskusi, ajak, dia bicara. Bagaimana pandangan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap Undang-Undang 45. Tanya baik-baik. Terbuka dengan dia. Baru kita ketahui, di kepalanya ada pemikiran terorisme. Kalau itu masih ada di kepalanya, dia bisa membangkitkan eksekutor di mana dia berada. Tapi kalau itu dimatikan, dia tidak bisa bikin apa-apa. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Nah, makanya saya sampai sekarang itu masih heran. Kenapa itu masih berjihad, pasang bom kiri kanan? Apa maksudnya? Iya. Nah, iya. Nah, yang diperangi siapa? Kaum muslimin yang menegakkan. Kalau misalnya terjadi pengumuman seperti yang dilakukan yang lalu, apakah yang mati itu orang kafir harbi? Yang mati ada kaum muslimin. Apa dia tidak takut dengan ancaman Allah dalam Al-Quran? Ya, iya. Waman qatala nafsan bighairi nafsin faqad qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, seolah-olah dia membunuh semua manusia. Ya, apa dia tidak takut dengan ancaman Allah itu? Ya, apalagi dia bunuh muslim. Ya, dia tidak takut berhadapan dengan orang yang terbunuh nanti di hari kiamat. Atas dasar apa kau sampai membuat saya terbunuh? Apalagi kalau banyak yang terbunuh. Ya, dia mau pakai bayar apa itu semua? Emang amalannya sudah sampai di mana? Nah, makanya jemaah sekalian hati-hati ya. Iya. Kemudian, iya, di dalam masalah jihad, iya, jihad melawan orang kafir harbi, iya, harus ada perintah atau izin dari ulil amri. Ya, itu kalau jihadnya bentuknya hujum itu menyerang. Iya, sebab jihad itu dua macam. Ada hujum menyerang, ada dipak membela diri. Kalau menyerang, misalnya kita menyerang siapa di sini mau diserang? Contoh gini, ya, kita serang negara A. Iya, itu mau ke sana harus ada izin dari ulil amri, pemerintah. Atau Anda diperintah oleh pemerintah. Makanya, ya, syiarnya Ahlus Sunnah itu jihad bersama dengan ulil amri, bukan sendiri-sendiri. Bukan pribadi-pribadi, bukan kelompok-kelompok. Ini jihad amalan kolektif, amalan jamaiyah. Bukan, mau kapi jihad deh. Mau rasakan juga itu. Bagaimana kalau sembak kiki? Sama puasa ini, amalan kolektif, bukan amalan sendiri-sendiri. Ya, harus ada perintah dari ulil amri atau pemerintah, atau bersama dengan pemerintah. Itu syiarnya Ahlus Sunnah. Tidak ada istilahnya Ahlus Sunnah. Iya, pergi jihad sendiri-sendiri. Enggak.
Nah, bisa dipahami ya? Iya. Nah, dan kalau itu jihad, iya, jihad yang tidak fardu ain. Ada jihad itu fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Iya. Kalau jihad yang membela diri, kita diserang, itu sudah fardu ain. Ya, Anda harus bela diri. Tapi kalau hujum, itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya, contoh yang fardu ain, si fulan, dia yang bisa mengoperasikan senjata. Cuma dia fardu ain ke sana. Ya. Kalau si fulan, tidak fardu dia. Kenapa? Pegang senjata saya gemetar. Ya. Atau dia bisa membidik kepala kena. Jangan kau bawa kia, bahaya. Nah, kalau itu hukumnya fardu kifayah, Anda mesti minta izin sama orang tua Anda. Ya. Kalau tidak, Anda berdosa. Ya. Nah, ini beberapa hal, kita ringkas saja. Ya. Terkait dengan masalah jihad. Jihad melawan orang kafir, ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Selama terpenuhi syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi jangan juga ada orang yang menganggap tidak ada lagi jihad. Jihad tetap ada sampai hari kiamat. Iya. Tapi untuk menegakkan jihad, penuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi pahami ya? Nah, dan sekali lagi saya ingatkan, jihad ini termasuk adab dan akhlak kepada agama Allah. Ya, Anda mengaku Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Bela agama Islam. Itu dengan jihad. Sekarang jihad apa yang antum bisa saat ini? Jihad apa yang antum bisa saat ini? Saat ini jihadun nafs. Antum belajar ilmu, mengamalkan ilmu, sebarkan ilmu, sabar di atas belajar. Itu dulu jihadun nafs. Adapun yang lain, silahkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Iya, silahkan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang antum ketahui. Nah, cukup ya. Iya, sekedar pencerahan apa itu jihad dan bagaimana itu jihad. Iya, supaya kita tidak salah paham. Jangan sampai jahat dibilang jihad, atau dia mengaku itu jihad tapi hakikatnya atau ma'rifatnya adalah jahat. Nah, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.